Berikutnya masih tetap bersama saya Ustadz di sini. Kami persilakan untuk penanya selanjutnya atas nama Ibu Astuti. Boleh berdiri Ibu Astuti. Ibu Astuti silakan. Mic-nya boleh digeser ke Ibu Astuti. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, izin bertanya sedikit. Selama ini yang kita ketahui bersama seolah-olah yang durhaka itu memang anak kepada kedua orang tua. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya karena suka memaksakan kehendaknya misalnya seperti itu. Kemudian apabila kita seorang ibu dari mulai hamil sampai melahirkan pasti akan berdoa semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika anak kita durhaka, padahal kita sudah berbuat baik dan mendoakan, apa kiat-kiatnya agar anak kita tidak durhaka karena pengaruh lingkungan atau pengaruh suami tadi disampaikan atau pengaruh istri. Mohon izin, kiat-kiatnya apa agar anak-anak kita, cucu kita tidak durhaka kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi Ustaz Sofyan, ibu ini pertanyaannya satu, tapi ada A, B, C, D. Satu tapi banyak bentuk pertanyaan. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang tua durhaka, yaitu babnya beda sama yang kita bahas hari ini. Tapi sedikit saya pengen kasih tahu, Umar bin Khattab pernah ngasih tahu kita kewajiban kita terhadap anak. Pertama, ngasih nama yang baik. Yang kedua, pilihin ibu yang baik buat anak kita. Makanya kita ketika menikah jangan cari suami, jangan nyari istri, tapi nyari ayah terbaik buat anak kita. Cari ibu terbaik. Karena pendidikan pertama untuk anak adalah ibu. Kemudian yang ketiga, kewajiban saya sebagai ayah adalah mendidik anak saya Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kalau tiga ini kita tidak lakukan, pasti kita jadi orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka apa tips? Ingat Bu, dalam Al-Quran ada 4 bentuk anak yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, anak jadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Wah, anak soleh, anak soleha. Tapi ada juga anak jadi fitnah, ujian buat kita karena dia mungkin masih bandel, masih nakal. Di sini letak kesabaran kita. Tuh, umur 7 tahun suruh sholat, tapi ketika 7 tahun suruh sholat jangan pukul. Nanti pukulnya umur 10 tahun. Nanti apa? Didik anak kita dengan kesabaran. Hari ini belum sholat, besok sholat. Tapi ingat, kalau udah 10 tahun pukul dia, pisahkan dari ranjang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam agama yang lembut, bukan kekerasan dalam mendidik anak. Nggak boleh main pukul. 3 tahun, bayangin durasi yang lama kita nyuruh anak kita sholat. Insya Allah kalau 3 tahun ini dia dikasih tahu tentang sholat, pentingnya sholat, dia jadi ahli sholat. Ya, kemudian yang ketiga, anak jadi musuh. Yaitu apa? Lihat, Nabi Nuh punya anak. Nabi Nuh punya anak, bayangkan Nabi aja anaknya durhaka. Ya, apalagi kita. Maka disitulah pentingnya kita berdoa. Apa doa yang diajarkan? Rabbi habli minas solihin. Atau ibu bisa baca Quran surat Ibrahim ayat 37, ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau baca surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Jangan pernah mulut ini berhenti mendoakan kedua anak kita, mendoakan anak-anak kita, karena doa kita akan tembus ke langit insyaallah dan akan membuat anak kita jadi anak soleh soleha. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Kasif. Boleh duduk kembali. Masya Allah, terima kasih. Kita akan lanjutkan di segmen kedua nanti. Berbicara mengenai anak durhaka. Siapa yang menginginkan anak durhaka? Tentunya kita ingin sebagai orang tua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Tentunya juga sebaliknya, sebagai anak kita juga tidak ingin menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Maka yang kita inginkan pasti anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga anak yang selalu menyayangi kedua orang tua kita. Lantas bagaimanakah cara mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh soleha atau anak yang tidak durhaka? Insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.